10 korban banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan hingga kini masih belum ditemukan. Diduga banjir bandang terjadi akibat perambahan hutan secara ilegal. Namun untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Lombok Manulang, Kepala Desa Simangulampe Kabupaten Humbang Hasundutan melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Lombok. Selamat siang, Bu. Iya, di hari ke-7 ini bagaimana kondisi terkini Desa Simangulampe? Masih banyakkah warga yang mengungsi atau sudah mulai kembali ke kediamannya atau ke rumahnya masing-masing? Baik, terima kasih untuk kita semua. Di hari ke-7 untuk pencarian korban masih terus berlangsung. Untuk secara singkatnya, pengungsi masih berada di tempat pengungsian, yaitu di Aula Kantor Camat Kecamatan Bakiraja. Tapi sudah ada instruksi dari Bapak Bupati Humbang Hasundutan sudah bisa untuk kembali ke tempat masing-masing bagi yang rumahnya bukan terdampak dari kebanjiran. Sementara untuk laporan sementara, Bu, sekitar 16 rumah yang tergenang cuma lumpur doang, Bu, udah bisa untuk dikembalikan rumah untuk menempati rumah masing-masing. Tapi laporan sementara saya di lapangan, aliran listrik untuk beberapa rumah masih belum terhubung. Untuk pencarian, Bu, saya melihat di kondisi di lapangan sudah mulai menelusuri tepi pantai di tempat kejadian itu, Bu. Ya. Pak Lombok, seberapa besar dampak luncuran bebatuan besar informasinya sampai memporak-porandakan desa sehingga juga menyulitkan dari proses pencarian para korban yang hilang? Baik, terima kasih, Bu. Dampaknya memang sangat besar. Melihat kondisi di lapangan, banyaknya lumpur dan batu-batuan yang keluar dari pegunungan, itu sulitnya untuk mencari korban yang hilang, yang 10 orang lagi. Tapi menurut penglihatan saya di lapangan, di darat untuk pencarian korban sudah maksimal memang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sekitar 15 ekskavator sudah diluncurkan ke lapangan, ya, Bu. Pak Lombok, Anda sebagai kepala desa yang juga menjadi korban banjir bandang di sana, bisa Anda ceritakan kembali ketika peristiwa ini terjadi dengan begitu singkat yang akhirnya sampai memporak-porandakan desa. Seperti apa peristiwa banjir bandang saat itu bisa Anda sampaikan sekarang, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Sedikit pengalaman saya dan menjadi terjadinya longsor. Ketika itu, Bu, kami dua lingkungan. Saya berada di dua lingkungan. Di gereja kami ada 6 lingkungan. Lingkungan saya namanya Santa Maria. Setiap minggu kami mengadakan luar lingkungan setiap malam Sabtu. Ketika itu setelah selesai dua lingkungan, sekitar jam 9.30 ada suara gemuruh. Entah dari mana suara gemuruh itu, kami jadi kaget mendengar suara gemuruh itu. Ada seorang umat keluar dari rumah untuk memastikan suara gemuruh yang terdengar. Ternyata kami bertanya-tanya dalam hati, entah suara mobil, entah suara. Ternyata suara longsor. Jadi ketika itu ada juga warga datang berhamburan. Longsor gunung katanya. Seketika itu kami langsung berhamburan dari tempat dua lingkungan itu ke tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih aman yaitu sekitaran 50 meter dari jalan protokol. Kami kembali semua ke jalan protokol, sekitaran 50 meter dari jalan protokol ke dua lingkungan. Setelah kami sampai di jalan protokol, kami lihat sekitaran dari 60 meter ke depan. Suara gemuruh itu langsung terus terdengar. Lalu setelah itu udah nyampe air beserta lumpur dan batu-batuan di jalan raya untuk menutupi jalan raya. Dan rumah-rumah sudah banyak yang terbawa dari di atas jalan sampai
Iya. di pinggir jalan. Itu, Bu. Secara sikat, banjir bandang ini memporak-porandakan desa, bahkan sampai saat ini banyak bebatuan besar juga di sana imbas dari banjir bandang dan longsor yang terjadi. Pak Lombok, bagaimana kondisi korban yang keluarganya masih hilang, masih dalam proses pencarian saat ini? Apakah ada anak-anak, Pak, di sana yang menjadi korban yang mungkin keluarga atau orang tuanya hilang? Baik, Bu. Untuk laporan sementara, anak-anak yang hilang ada sekitar 3 orang anak-anak. Yang SD itu kelas 4 1 orang, kelas 1 2 orang. Untuk orang dewasa, termasuk bapak saya di situ 1. Itu, Bu. Mhm. Apa saja kebutuhan yang masih dibutuhkan para pengungsi di sana? Apakah logistik sudah cukup atau obat-obatan atau apa saja, Pak? Bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih. Untuk kebutuhan logistik, saya sudah melihat di posko, memang sudah cukup untuk sementara waktu ini untuk kebutuhan logistik. Baik, Ya, terima kasih Bapak Lombok, Kepala Desa di sana. Terima kasih sudah menginformasikan bersama kami bergabung di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.